Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tarakan, Bulungan dan juga Malinau dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Andi Muhammad Rizal di Dialog Interaktif hari ini, edisi Kamis 8 Juli 2021. Dan saat ini kita berada di ruang terbuka publik Radio Republik Indonesia Tarakan di Jalan Sungai Mahakam, Kampung 4. Pendengar, kasus aktif COVID-19 terus mengalami peningkatan. Update terakhir kasus sejak awal pandemi di Indonesia. Di Indonesia sudah total sebanyak 2,35 juta. Sementara untuk kesembuhan ada 1,96 juta. Sementara itu masuk ke Provinsi Kalimantan Utara, update terakhir COVID-19 selama pandemi di Provinsi Kalimantan Utara sudah mencapai 13.989 kasus. Dan yang saat ini masih dirawat ada 11.166 jiwa. Tentu pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan juga khususnya Kota Tarakan mencatat peningkatan ini didominasi oleh pelaku perjalanan. Ada evaluasi dan pengetatan yang sudah dilakukan pemerintah bersama dengan stakeholders terkait bagaimana menekan COVID-19 di pintu-pintu masuk, baik itu di bandara maupun di pelabuhan yang ada di Bumi Paguntaka. Mengingat Kota Tarakan adalah pintu masuk di Provinsi Kalimantan Utara. Untuk membahas tema kita pada pagi hari ini, pengetatan perjalanan masuk dan juga keluar daerah, sudah hadir bersama kita Bapak Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Hairul Master Kesehatan. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pemirsa pendengar RRI dimanapun Anda berada. Iya, pagi ini kita didengarkan Bulungan dan juga Malinau Pak. Ya, juga Bulungan Malinau lah. Iya. Tarakan Bulungan Malinau. Baik. Kemudian di samping beliau juga sudah hadir langsung ada Bapak Kepala Bandara Juwata Tarakan, ada Bapak Agus Priyanto. Selamat pagi Pak Agus. Assalamualaikum. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Pak. Salam buat seluruh pendengar RRI. Iya, salam sehat. Baik, kemudian juga sudah ada Dokter Indah dari Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Kota Tarakan. Assalamualaikum, selamat pagi Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga buat semua. Baik, sehat Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, tentu Anda juga dapat mengikuti dialog kami dan juga berinteraktif bersama kami di sini. Anda dapat menghubungi di line telepon 0551 2029315. 05512029 atau di WhatsApp saya bisa chat atau telepon langsung 0821 555 88288 0821 555 88288. Sebelum kita bahas jauh mengenai pengetatan perjalanan masuk dan keluar daerah, kita break sejenak, kita dengarkan lagu berikut ini. 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz dan juga pendengar RRI Malinau dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di Dialog Interaktif dengan tema pengetatan perjalanan masuk dan juga keluar daerah. Saya ke Pak Wali Kota dulu. Pak Wali, di Kaltara saat ini sudah ada sebanyak 1.166 orang, ini total yang dirawat. Kemudian di Tarakan yang melakukan isolasi mandiri dan juga yang dirawat saat ini ada 166 orang. Betul. Kemarin ada penambahan 16 orang. Evaluasi seperti apa yang sudah dilakukan pemerintah kota di tengah meningkatnya kasus COVID yang didominasi oleh pelaku perjalanan? Silakan Pak Oli. Ya, jadi sebenarnya kita sudah sangat optimis di Tarakan beberapa bulan terakhir ini bahwa 8 minggu sempat kita kasusnya melandai, bahkan pada tanggal posisi 6 Juni itu kalau saya lihat peta, jadi kita sudah di zona kuning dan kalau kita bahwa dari zona kuning itu tinggal 4 kelurahan sebenarnya yang zona kuning, selebihnya itu zona hijau. Ya, artinya sudah tidak pernah ditemukan kasus selama 2 minggu terakhir. Lalu
pada saat itu juga semua rumah sakit kosong, tidak ada yang dirawat. Ya. Kematian juga tidak ada. Lalu pada tanggal 22 Juni ini mulai berubah, ya seiring dengan tadi ya pasca Idul Fitri mungkin sudah banyak yang kembali dan crew change dari perusahaan-perusahaan itu juga banyak yang kembali. Ya. Mulai tadi yang tadinya hanya 4 zona kuning sekarang menjadi 8 kelurahan kita yang zona kuning, tapi belum ada yang zona oranye. Nah pada posisi itu tanggal 22 Juni. Nah pada posisi tanggal 1 Juli ya, 28 Juni itu sudah mulai naik lagi dan tinggal 1 kelurahan yang zona hijau, selebihnya sudah zona kuning, bahkan ada 4 kelurahan yang masuk zona oranye. Nah ini kan saya selalu menerima laporan setiap hari dan itu kita pantau. Lalu saya lihat dari data yang diserahkan ke saya dari Satgas, ya, itu ternyata bahwa 65%-nya itu adalah pelaku perjalanan. Yang lebih miris lagi itu sebagian besarnya itu adalah ASN kita, ASN Kota Tarakan. Yeah. Sebagiannya itu dari perusahaan-perusahaan yang crew change, sebagian juga dari ASN instansi vertikal. Bahkan ada 1 kantor sudah lockdown juga. Kita juga ada 2 dinas sekarang yang sedang lockdown. Nah ini saya melihat, lalu kita evaluasi. Ya makanya waktu itu yang pertama kita langsung buatkan aturan ASN tidak boleh cuti. Karena memang ini lagi musim cuti nih. Nah, terutama untuk guru-guru ini kan memang masa musim liburan itu memang biasanya mereka manfaatkan untuk cuti. Iya. Nah, lalu kita juga lihat situasi nasional sehingga pada saat itu kita buat aturan dan ternyata tadi bahwa memang pelaku-pelaku perjalanan ini ya mohon maaf ada juga yang kita temukan ternyata ada moral hazard juga di situ ya. Ada yang menggunakan surat keterangan palsu. Nah, itu kita dapat laporan itu. Nah, akhirnya kita mulai ketati lagi. Padahal sebenarnya kemarin kan kita sudah sangat longgar, Tarakan saya kira paling sangat longgar. Tetapi yang sekarang yang kita ketati hanya di pintu masuk. Tetapi aktivitas di dalam sini itu nggak ada masalah. Tetap kita buka, ya jam-jam tempat publik itu nggak ada masalah. Rumah makan, warung, restoran itu tetap beraktivitas seperti biasa. Kita hanya menyaring di di pintu masuk karena tadi kita secara proporsional tadi. Kita kan harus bertindak ini secara proporsional dan terukur, nggak boleh gebiauya istilahnya itu. Masalahnya di pintu masuk terus semuanya kita tutup kan, itu juga nanti nggak selesai masalahnya. Oleh karena itu kita lihat bahwa yang membawa ini kan sebenarnya yang tadi. Nah, makanya kita larang sekarang, terutama ASN kami karena memang itu bisa kita kendalikan, ASN Pemkot dan non ASN-nya cutinya kita tunda dulu, perjalanan dinasnya juga kita tunda dulu kalau tidak terlalu penting. Kecuali kalau sangat urgent, ya. Kecuali tadi misalnya dia izin untuk berobat, ada rujukan dokter, atau izin menikah tapi harus dibuktikan surat dari KUA di sana bahwa betul sudah tanggal sudah ditentukan, dan juga misalnya keluarga intinya itu ada yang meninggal dunia, ya meninggal dunia atau sakit keras yang dibuktikan dengan surat dari rumah sakit, ya atau keterangan kematian dari kelurahan seperti itu. Nah itu yang masih boleh berangkat, selebihnya tidak boleh dulu. Minimal sampai 2 minggu ke depan, ya sampai 2 minggu ke depan. Nanti kita evaluasi lagi. Kalau kasus di luar sudah mulai turun, di sini juga mulai turun, ya kita longgarkan lagi. Ya begitulah. Kalau kami istilahnya ya gas rem lah. Ya kalau mulai agak berbahaya, mulai agak lihat agak kecenderungan meningkat, kita rem lagi. Nah, nanti kalau kita lepas lagi. Begitulah. Nah, sambil ya kita bertahan sama-sama. Karena saya bilang menangani COVID ini ibaratnya tuh kita lari jarak jauh, ya. Yeah. Nah, pada lari jarak jauh itu yang dibutuhkan bukan kecepatan, tetapi endurance, kekuatan. Jadi kita sama-sama harus kuat, menyimpan tenaga untuk sama-sama nanti dia kehabisan tenaga. Jangan sampai kita duluan yang kehabisan tenaga begitu, ya. Karena ini kita ini istilahnya sekarang ini bukan lari cepat ini, kita lari maraton dan yang kita butuhkan itu bukan sprint, bukan kecepatan, tetapi adalah endurance, kekuatan. Kekuatan, ketahanan. Ketahanan. Gitu. Baik, saya bergeser ke Pak Kepala Bandara. Pak Agus, gambaran bandara saat ini semenjak adanya kecenderungan peningkatan kasus ini seperti apa sih Pak? Memang ada perbedaan enggak dari sebelumnya yang sempat landai begitu? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak.
gambaran di bandara tentunya sebelum bulan lalu ya Pak ya, Iya. itu kecenderungan jumlah penumpang naik sebenarnya. Sebelum berlakunya PPKM darurat yang juga Darurat. dicanangkan oleh Presiden. Kemudian ditindaklanjuti dengan SE Satgas Nasional nomor 14 tahun 2021. Kementerian Perhubungan juga menerbitkan SE nomor 45 tahun 2021 syarat perjalanan penerbangan domestik, kemudian 46 untuk penerbangan internasional. Sejak diberlakukannya SE tersebut, dampaknya sangat drastis di dunia penerbangan, khususnya transportasi udara di Bandara Juanda Tarakan. Banyak yang cancel flight, penumpangnya memang jauh menurun, sehingga kalau ada penumpang baru pesawatnya terbang Pak. Tapi kalau nggak ada penumpang mereka cancel, karena syaratnya memang cukup berat, cukup menghambat masyarakat untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Intinya surat atau edaran itu mencegah perpindahan orang. Saya kira itu Pak. Baik. Pak, dari bandara sendiri bagaimana pengetatan yang dilakukan? Apakah masih sama dari saat masih landai sama saat ini yang ada peningkatan? Baik Pak, jadi sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, ada SE 14-nya gugus tugas, kemudian SE 45 dari Kementerian Perhubungan. Ini syaratnya sudah berubah Pak. Iya. Jadi untuk penerbangan dari dan ke Jawa Bali itu syaratnya harus sudah vaksin. Vaksin boleh vaksin pertama. Iya. Kemudian harus RT-PCR yang berlakunya hanya 2 hari. Iya. Kemudian antigen berlakunya 1 hari. 1 hari. Itu untuk yang terbang dari dan ke Jawa. Untuk dan di daerah lain itu hanya menggunakan PCR, RT-PCR dan antigen. Itu Pak. Berarti, jadi berbeda jauh dari sebelum adanya PPKM dan setelahnya. Baik. Saya ke Dokter Indah dari kantor kesehatan ya, pelabuhan. Ini bagaimana Bu Dokter yang bertugas sehari-hari di pintu masuk di Kaltara ya begitu ya, khususnya di Kota Tarakan, memang apakah ada yang diindikasi yang seperti disampaikan Pak Wali, ada dugaan surat kesehatan palsu gitu? Silakan Bu Dokter. Iya, terima kasih sebelumnya. Ya mungkin karena pengetatan di mana-mana ya, jadi kita standby di sana menemukan berbagai macam permasalahan. Ya, salah satunya seperti yang Bapak sebutkan tadi, memang ada ditemukan di beberapa usaha-usaha mungkin dari para pelaku perjalanan ini. Makanya sering kami sosialisasikan juga ke penumpang-penumpang yang ada bahwa ini aturan, berbagai macam aturan ini juga sebenarnya usaha kita sama-sama untuk mengurangi kenaikan angka COVID ya kan, bukan bermaksud untuk mempersulit mereka sebenarnya. Kita sama-sama ingin daerah kita juga aman, menjalankan juga mandat perintah dari pusat bahwa segala aturan SE yang disebutkan tadi memang harus dijalankan. Iya, banyak. Bu Dokter, sebenarnya kalau untuk pelaku perjalanan apa saja sih yang harus disiapkan seperti itu untuk saat ini? Jadi yang pertama kali yang harus diketahui oleh calon penumpang, aturan yang berlaku di daerah yang mau dituju. Ya. Satu, persiapkan itu. Jadi dia harus tahu, karena daerah-daerah sekarang berbeda-beda ya Pak ya. Masing-masing memberlakukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Iya. Seperti Jawa dan Bali tadi memang PCR dan vaksin minimal vaksinasi pertama. Kemudian banyak lagi yang lain seperti Balikpapan, wali kota juga mengeluarkan untuk KTP Balikpapan mereka boleh dengan antigen,
dan vaksin. Tapi kalau untuk KTP yang di luar Balikpapan, maksudnya bukan penduduk ya, mereka tetap wajib PCR. Wajib PCR. Begitu juga Makassar wajib PCR untuk masuk sana. Baik. Saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus, tadi sudah kita bahas mengenai yang ingin berangkat dan juga yang akan datang. Kalau untuk yang transit bagaimana Pak di Kota Tarakan? Tentu kan ini ada perjalanan ke Malinau, ke Nunukan yang transit Tarakan. Apakah ini ketat juga seperti itu Pak? Baik Pak, jadi untuk transit tidak termasuk di dalam aturan itu Pak, karena itu persyaratan itu sudah diberlakukan di bandara origin. Baik. Jadi sebelum menuju ke tempat transit, dia akan memberlakukan persyaratan itu. Tadi saya lupa menyampaikan ada yang dikecualikan Pak. Ya. Jadi untuk daerah atau penerbangan perintis, ini tidak masuk di dalam kategori persyaratan tadi. Kemudian daerah 3T, terluar, terdepan. Ya, terdepan. Itu dikecualikan Pak. Jadi tadi pertanyaannya kalau ke terbang menggunakan pesawat perintis, dia tidak diberlakukan itu. Tidak diberlakukan. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kami undang untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0551 2029315 atau di 0821 555 88288. 0821 555 88288. Saya kembali ke Pak Wali. Pak Wali, ada spesifikasi yang ketat begitu di masuk Tarakan, termasuk wajib vaksin ya Pak Wali. Wajib vaksin dan juga PCR. Nah ini selain surat kesehatan, apakah hal-hal ini untuk mengantisipasi bahwa ini tidak palsu gitu? Dari Kota Tarakan bagaimana mengantisipasi hal ini? Silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya membuktikan palsu tidak palsu ini kan memang susah sekali kalau diterbitkan oleh institusi resmi ya. Iya. Makanya dulu di awal-awal kami memberlakukan di sini kan kami tunjuk khusus dulu beberapa fasilitas, jadi tidak seluruhnya yang menurut kita memang secara ini punya integritas begitu. Nah, kalau sekarang kan persoalannya memang kita tidak bisa membatasi karena ya ini juga banyak juga yang mau begitu ya. Ya tetapi kalau kita dapat ya pasti sanksinya berat. Cuman sekali lagi misalnya yang dari luar itu kan baru kami tahu nih karena misalnya ada pelaku perjalanan yang jujur menyampaikan itu. Iya. Ada pelaku perjalanan yang jujur menyampaikan itu kepada kami dengan bukti-buktinya. Jadi saya bicara ini bukan bicara hoax gitu, bukan. Ini dan orangnya pun ada di sini. Dia cerita dan itu saya sudah minta lacak dari dinas kesehatan kita ke dinas kesehatan sana untuk diberikan ya minimal kan sanksi administratif untuk yang di sana kan itu kan di luar wilayah administratif kita. Iya. Nah kalau yang di kita sih memang kita sangat ketat, pasti kita awasi dengan baik. Walaupun jujur kita sampaikan juga bahwa pernah juga kita temukan di sini, tapi sudah kita tangani. Nah yang dari luar ini, makanya sekarang ini karena kita melihat seperti itu dalam situasi pandemi ini, dengan angka kasus kita yang naik, ya kita buatlah kebijakan antara. Jadi sementara ini ya memang kemarin kita buat seperti tadi sampling 10% ini kan hanya untuk memastikan bahwa betul-betul orang yang masuk ini sudah dilakukan pemeriksaan dengan baik. Tapi itu kan hanya kebijakan beberapa waktu ke depan. Nah kita sih kalau di surat edaran kita sampai 31 Juli. Ya. Karena kami melihat ya mudah-mudahan sih dengan setelah itu juga kasusnya mulai turun lagi. Kalau turun lagi ya kita longgarkan lagi begitu. Sebenarnya ya seperti tadi ini kan ada sebab dan akibat. Ya karena ada sebabnya itulah ya kita buat lagi SE. Dulu kan sudah lama kita kasih kebebasan. Tarakan kayaknya paling longgar selama ini. Daerah-daerah dimanapun saya di Indonesia nggak ada sama sekali pembatasan soal Tarakan ini. Karena kami yakin dan percaya sebenarnya kalau aturan yang diberlakukan secara nasional itu, misalnya orang naik pesawat itu pakai PCR atau antigen dan itu betul misalnya, betul-betul dilakukan, kita hakul yakin secara teori medis itu mestinya kita bisa mencegah orang yang positif itu naik pesawat begitu. Iya. Nah, tapi yang terjadi kan yang seperti tadi, yang masalah kalau orang tidak diperiksa dengan benar tiba-tiba keluar. Nah, kedua ada pengalaman kami lagi nih. Misalnya kemarin ada kasus yang kita temukan
di swab antigen ternyata positif, konfirmasi PCR-nya positif. Jadi kita larang terbang, ternyata mohon maaf nih dia ke bandara pakai genos. Negatif genosnya, terbanglah dia. Tapi kita kasih tahu ke KKP-nya, KKP sini yang ngasih tahu ke Balikpapan, ini kan ditahan semua tuh satu pesawat itu. Nah ini akhirnya sekarang juga di surat edaran kita, untuk sementara dalam situasi pandemi yang sedang naik ini, genos pun tidak boleh dipakai ke yang masuk ya. Tapi kalau yang keluar kami tidak ngatur. Ya itu urusan masing-masing menurut saya. Seperti tadi Pak Kepala Bandara bilang dan Bu Indah, Dokter Indah, bahwa itu tergantung kebijakan masing-masing daerah. Nah, kalau yang masuk ke kita ya kita atur seperti itu. Tapi kalau misalnya yang mau keluar kan ini ada juga kita perlu luruskan, masyarakat ini bilang, Pak Wali kenapa saya harus pakai PCR misalnya masuk ke Jawa Bali gitu. Saya bilang itu bukan aturan dari kami, itu aturan dari nasional. Kalau yang masuk ke sini itu yang saya atur. Kalau keluar itu bukan saya nggak ngatur, itu sesuai dengan kriteria penerbangan saja. Apa yang dipersyaratkan oleh penerbangan ya itulah yang harus dipenuhi. Tapi kalau yang masuk ke daerah ini ya kita atur seperti tadi. Ya harus PCR 2 kali 24 jam atau swab antigen 1 kali 24 jam, tidak boleh pakai genos. Sementara ini yang masuk. Nah, yang kedua ada vaksinasi tadi minimal 1 kali. Kenapa ini juga kita lagi mau mendorong program nasional ini supaya cakupan imunisasi ini cepat tercapai. Karena sampai sekarang kan hanya baru sekitar kemarin berita baru sekitar 20 juta sekian ya yang sudah divaksinasi. Pak Wali kita tahan sebentar Pak Wali, kita terima dulu penelpon yang bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Pak Ridwan. Dengan Bapak siapa? Pak Ridwan. Tidak jelas. Tidak jelas. Baik, silakan pendengar 0551 2029315 0551 2029315 atau di telepon saya bisa langsung 0821 555 88288 0821 555 88288. Mungkin bisa dilanjut Pak Wali. Ini memang hal yang harus di ya, jadi seperti itu. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa banyak yang bertanya ke saya, Pak, kenapa saya kalau mau ke Jawa atau ke Makassar harus begini? Saya bilang jangan tanya saya, itu bukan aturan di sini, itu aturan di sana. Kalau aturan di sini kami ngatur orang yang masuk, itu urusan saya. Yang kita atur ini. Jadi tadi yang ada juga bertanya, misalnya kalau antar kabupaten Pak dari Malino mau ke Tarakan, enggak ada, itu enggak berlaku, enggak ada pakai swab, enggak ada pakai ini. Ya, tapi kalau misalnya di Malino mempersyaratkan orang yang mau keluar harus pakai swab, itu urusan di Malino, bukan urusan di kami gitu. Jadi yang kami ini sedang lakukan itu yang di pintu masuk, yang pintu dari keluar kedatangan antar provinsi. Jadi misalnya dari Jawa, dari Sulawesi, pokoknya dari luar provinsi Kalimantan Utara itu yang kita atur sekarang. Ya, tetapi kalau di antar kabupaten di Kalimantan Utara memasuk Tarakan nggak ada persyaratan juga. Tapi seandainya misalnya di Bulungan mengatur, dia harus pakai swab antigen, harus ikuti yang di sana. Jangan itu berarti yang berlaku yang di sana gitu. Ya. Nah, jadi jangan, itu memang masing-masing daerah seperti tadi Bu Indah, masing-masing sekarang kepala daerah itu membuat kebijakan di daerahnya sesuai dengan perkembangan kasus masing-masing. Sesuai perkembangan kasus masing-masing. Jadi kita pun karena memang saya bilang tadi, kita ini melihat kasus COVID ini kan ya harus kita pelajari dari waktu ke waktu, dan tindakannya pun saya sampaikan tadi harus terukur, ya proporsional, jangan gebiah-uyah juga. Pokoknya semua ditutup, wah jangan juga begitu. Jadi kalau kita udah lihat datanya semua dari pelaku perjalanan, ya di pelaku perjalanannya dong yang kita ketatin gitu, ya. Karena kita belum juga ketemu misalnya klaster rumah ibadah. Belum ada misalnya klaster rumah makan, kan belum ketemu sampai sekarang. Jadi tidak proporsional juga kalau begitu kita tutup misalnya rumah ibadah, kita tutup lagi. Kecuali kalau dulu di awal-awal pandemi memang semua kita karena PSBB kita tutup semua. Tapi kalau sekarang ya kita pengetatannya di pintu masuk, tapi pengetatan itu pun sebenarnya standar saja. Standar seperti yang sebelum pandemi. Hanya sebelum kita membuat aturan SE itu. Sama kan dulu kalau mau naik pesawat ya tetap juga bisa pakai PCR, tapi berlakunya 3 kali 24 jam. Kalau sekarang kita perpendek menjadi 2 kali 24 jam. Atau boleh menggunakan swab antigen. Kalau dulu berlaku 2 kali 24 jam, sekarang kan tinggal 1 kali 24 jam. Nah dulu boleh pakai genos, sekarang stop dulu deh genosnya nanti dulu gitu. Nanti kita lihat lagi situasinya. Kalau sudah mulai membaik lagi, ya silakan lagi gitu lah kan begitu. Jadi itu aturan ditarakan.
Kenapa ada vaksinasi? Karena kita juga mau mendorong nih supaya vaksinasi ini, karena masih banyak juga yang tidak mau vaksinasi dengan berbagai alasan. Kalau misalnya alasan kesehatan, it's okay, mana sudah keterangan dari dokter spesialis yang punya keahlian di bidang itu bahwa memang dia ada kontraindikasi untuk tidak boleh melakukan vaksinasi. Kan memang ada seperti itu. Karena kita juga, kalau ya mudah-mudahan harapan kita kalau cakupan imunisasinya tercapai cepat, terjadi cepat herd immunity, ya tentu mungkin ke depan kita bisa juga seperti negara lain, mungkin tidak lagi ada protokol kesehatan, bisa nggak pakai masker, bisa udah bebas semua nonton sepak bola, silakan aja gitu. Iya. Kalau sekarang kan kita masih pengetatan karena juga cakupan vaksinasi kita kan baru sekitar belum sampai 10%, ya 10% lah secara 10%. nasional juga, karena baru sekitar 22 juta dari total kira-kira 200 juta yang mau divaksinasi begitu. Ya. Baik. Silakan pendengar, kami undang Anda di 0551202915 atau 082155588288. Ini saya bacakan, sudah ada chat yang masuk, Pak Wali. Selamat pagi narasumber, ini untuk Pak Wali Kota dan Ibu Dokter Indah. Saya Ibu Eni, tinggal di Marconi. Saya ingin bertanya, apakah bisa ketika tiba di suatu daerah hasil tes antigen atau PCR-nya negatif, lalu beberapa hari kemudian jadi positif? Soalnya ada kejadian suatu lembaga mengadakan rapat luar kota. Ketika tes antigen menjelang kembali ke daerah asalnya masing-masing, hasil tesnya negatif. Tapi beberapa hari kemudian peserta tersebut positif COVID secara bersamaan. Nah, mungkin saya minta tanggapan Dokter Indah dulu sebelum Pak Wali. Silakan Bu Dokter. Mungkin perlu diperjelas juga ya berapa hari kemudian dari negatif menjadi positif. Satu, karena banyak kemungkinan bahwa berlaku PCR 2 kali 24 jam bukan berarti dalam 2 kali 24 jam tidak tertular dari tempat lain begitu. Jadi kemungkinan untuk menjadi positif ya tetap ada, tergantung dari berapa hari jangka waktunya dari negatif ke positif, begitu mungkin. Baik, Pak Wali ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu Eni lihat di setiap hasil pemeriksaan baik swab antigen maupun PCR tes itu selalu disebutkan di situ bahwa hasil ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan itu sebenarnya. Jadi bahwa kita ada durasi 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam itu kan durasi hanya untuk, karena susah juga kalau misalnya begitu habis ini terus ke bandara orang tidak berlaku. Sebenarnya jujur kita sampaikan, misalnya habis pemeriksaan PCR di rumah sakit misalnya, atau swab antigen, begitu keluar dia terpapar bisa positif lagi. Makanya di dalam keterangan itu disebutkan bahwa ya tetap jaga protokol kesehatan ya. Yang kedua, bahwa hasil ini hanya berlaku pada saat tes itu, karena keluar tergantung orang masing-masing. Habis tes negatif, begitu Bapak keluar buka masker, ketemu orang yang positif, bisa positif setelah 1 hari berikutnya, apalagi kalau sampai 2-3 hari. Makanya sekarang kan beberapa kan kita perpendek sebenarnya ini waktu itu lebih untuk mengantisipasi sebenarnya. Jangan sampai sudah ambil PCR tes, mau naik pesawat 2 hari sebelumnya, habis itu dia pergi ke mall, hahaha makan buka masker. Begitu naik pesawat dia sebenarnya sudah positif, padahal dia masih bawa hasil negatif. Pak Wali, kita tahan sebentar Pak Wali, kita terima. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Pak Nur di Akibalak. Pak Nur di Akibalak, silakan Pak Nur. Ya, selamat pagi Pak Wali. Selamat pagi Pak Nur. Ya, semoga 2 periode Pak. Amin. Ini kampanye kan? Kampanye? Enggak Pak, karena Bapak semenjak jadi wali kota banyak kemajuan Pak. Alhamdulillah, makasih Pak. Ya, terutama air Pak. Iya, iya Pak. Kalau melihat meningkatnya kasus positif, kita khawatir akan penyebarannya di Kota Tarakan. Tapi selepas itu yang saya sedikit khawatir untuk pelaksanaan Idul Adha tahun ini, apakah nanti ada pembatasan atau pelarangan sholat Pak? Dan apakah nanti takbiran juga dibolehkan Pak? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak Wali. Baik, terima kasih Pak Wali. Ini juga sudah ada masuk lagi penelpon yang ada di HP saya, kita sekaligus angkat ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Bang John ini. Wah, Bang John. Silakan Bang John. Iya, ada Pak Wali ya, dan juga dari bandara ya, kemudian KKP ya, kesehatan pelabuhan.
Jadi gini, kalau saya mendengar tadi, ya ini kita ini seperti terlena aja gitu Pak Wali. Jadi kalau sudah belakang, timbul lagi kasus baru yang di luar pulau, kita di sini ya sempat apalagi ya, jadi panik jadinya. Nah ini saya harap harusnya memang ada pengetatan yang sama lah, jadi kendali. Jadi kalau yang dikatakan Pak Wali rem, kemudian bebas lagi, kemudian rem lagi, ini juga kita berbahaya karena kalau jalur ini kita tidak bisa mengawasi yang jalur kalau misalnya yang datang tidak melalui pelabuhan yang resmi. Ya, kalau bandara yang nggak mungkin kan terbang sendiri gitu ya, pakai pesawat jet. Ini kan nggak bisa, nggak bisa memang nggak bisa kita awasi, jelasnya lewat bandara. Tapi kalau yang lewat laut, kita ini terputus, termasuk yang dari Kaltara, wilayah Kaltara yang bisa tembus kemana-mana seperti Tanjung Selor, itu sudah bisa kemana-mana itu. Nah itu harus juga diantisipasi dari situ sehingga nggak bisa masuk. Ini untuk orang nih yang saya maksudkan Pak Wali, entah dia dari luar negeri ya, entah dari Nunukan, kita nggak bisa tahu, supaya juga ada pengawasan. Walaupun dalam penjelasan Pak Wali mungkin sedikit juga tetap bebas karena dikatakan tadi masuk kita nggak tahu gitu ya. Nah, kalau gitu kita keluar ya kita punya kebebasan sendiri. Seperti tadi itu ada yang menarik Jinos, nah itu masih berlaku, tapi dari luar kan tidak, jadi masih bisa gitu ya, atau sudah tidak bisa. Nah ini juga kan jadi program yang gagal, dianggap gagal. Kemudian juga karena Pak Wali sekaligus juga kita kenal dokter ya, apalagi yang tadi dan juga wali kota, sampai ada yang berkampanye juga tadi itu. Jadi saya harapkan gini, memang kalau dari tujuan kita untuk penjagaan di dalam kerumunan itu, kalau laporan masyarakat cepat respon, karena jangan sampai petugas Satpol PP kita ini Pak Wali juga mempunyai versi sendiri dalam menindak kerumunan yang seperti apa, termasuk orang berbelanja ya. Ini kan mestinya juga ada yang diatur. Kemudian mengenai masuk ini, nah ini sesuai tema ini. Ini saya menarik, dan ini juga menurut saya menjadi rancu, tapi tolong penjelasannya Pak lihat juga dari KKP, juga dari bandara. Kartu vaksin orang sudah diberikan vaksin, ya. Lalu harus lagi di swab atau PCR ya. Ini agak rancu. Kenapa harus kartu vaksin, kemudian lagi harus PCR? Yang rancu di sini ketika PCR, kamu masih positif ini, masih COVID, berarti vaksinnya gagal. Nah ini boleh ya, walaupun tadi dikatakan menjaga pemalsuan, ini saya setuju, tapi kalau bisa, itu hanya bisa berlaku salah satu. Nah ini. Ya, tapi kita membatasinya, tapi ini dalam diskusi Pak ya, secara nasional Kemenkes, karena mungkin di radio yang nasional, milik RRI juga tidak memberi kesempatan itu. Nah ini saya sampaikan, ini kesempatan kita nih, Bung Rizal. Yeah. Bentar dulu. Nah ini saya harap harus ada salah satunya. Kalau memang kartu vaksin, kenapa harus ada lagi? Kita PCR. Harus PCR. Lalu kalau nanti jadinya positif, apa kartu vaksin itu gagal? Nah ini harus ada batasan, apakah ke 1, ke 2, sehingga bisa sampai bersertifikat. Baik. Ini juga harus jelas. Baik. Jangan sampai ini seakan-akan menyusahkan juga, selain yang dikatakan tadi, masyarakat dalam keadaan sulit juga, karena itu biayanya cukup besar ya. Selain pemeriksaan dari Jinos itu dibebankan berbeda dalam pemeriksaan PCR atau swab itu. Itu saja. Terima kasih Bung Andi. Terima kasih Bung John. Baik, mungkin langsung ditanggapi saja Pak Wali karena kita terbatas ya waktunya. Ya, Pak Nur tadi. Pak Nur ya, di Aki Balak. Pak Nur. Ya, Pak Nur di Aki Balak. Ini Pak Nur kemarin menanyakan mengenai Idul Adha. Idul Adha. Ya, sorry Pak. Jadi Idul Adha sudah ada edarannya Pak Nur. Kami sudah edarkan ke seluruh takmir masjid seminggu yang lalu barangkali. Jadi Idul Adha tetap kita bolehkan, beribadah ini tetap kita bolehkan semua, jadi semua agama termasuk Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha tetap beribadah, tetapi di situ tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini ya seperti standar saja seperti dulu, jaga jarak, jadi tetap di dalam masjid ini rumah-rumah ibadah ini ataupun di tanah lapang maksimal 50% dari kapasitas masjid
ataupun juga kapasitas tanah lapang yang dimanfaatkan. Yang kedua itu di dalamnya secara garis umum kita minta ya antara pintu masuk dan pintu keluar itu harus berbeda. Jangan sampai orang keluar masuk tabrakan di situ, dan itu kan yang punya potensi terjadinya kerumunan dan terjadinya potensi sentuhan gitu ya. Itu di dalam petunjuk itu secara detail sudah kita sebutkan. Lalu juga untuk sementara seperti kemarin Idul Fitri masih belum boleh mendatangkan penceramah dari luar. Jadi manfaatkan sumber daya lokal yang ada di sini. Karena itu tadi mengurangi transmisi perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, termasuk takbiran itu tidak boleh Pak, keliling Pak. Jadi kami sudah ingatkan sama dengan Idul Fitri kemarin, takbirannya di masjid atau di musola masing-masing saja, ya dengan tadi menggunakan protokol kesehatan. Itu garis besar untuk sholat Idul Adha yang juga kita minta. Di situ ya khotbahnya jangan terlalu panjang begitu ya, supaya mengurangi paparan ya, lama paparan itu. Jadi sudah detail kami jelaskan di dalam. Yang paling penting lagi sudah kita himbau juga kepada seluruh jamaah yang mau pergi ke masjid ya supaya berwudu memang dari rumah, supaya tidak desak-desakan di tempat wudu, maksudnya kan begitu. Ya kecuali kalau di sana kentut lagi mau tidak mau ya wudu lah di sana kan. Tapi kan berapa banyak sih masa bareng-bareng kentut semua kan itu. Jadi itu yang kami atur Pak, supaya tetap silakan saja itu kita itu tadi. Lalu untuk hewan kurban juga boleh hewan kurban, tapi kami minta sebenarnya kalau bisa dilakukan di RPH, di rumah potong hewan. Tapi kalau memang terlalu banyak volumenya bisa juga buat di luar. Tetapi tidak boleh dihadiri banyak penonton. Ini kan biasanya yang motong cuma 2-3 orang, penontonnya itu yang 100 orang. Nah ini enggak boleh. Jadi ini kepada panitia sudah kita wanti-wanti juga. Lalu juga pembagian daging kurbannya itu tidak boleh mengumpulkan orang. Seperti dulu kasih kupon terus datang rame-rame. Sekarang petugas yang harus menyampaikan ke rumah masing-masing yang berhak menerima. Itu sudah kita atur dan seperti yang kita atur tahun lalu. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada masalah, karena seperti Idul Fitri kemarin juga kan alhamdulillah kita bisa lewati, Ramadan bisa kita lewati dengan baik. Yang penting, yang paling penting setiap aktivitas apapun itu adalah protokol kesehatan. Ini juga menjawab Pak John tadi. Ya, sekalian Pak Wali sekaligus closing statement Pak Wali. Ya, jadi menjawab Pak John bahwa yang paling penting protokol kesehatan Pak. Kenapa bahwa kita kalau mau ketati terus ya masyarakat kan tidak bisa beraktivitas semua. Ekonomi kita pasti hancur Pak. Bahwa ini virus sampai kapan juga kita belum tahu kapan berakhir. Iya. Tapi kan kami nggak boleh ngomong sama masyarakat ini. Nanti Bapak frustrasi semua. Jadi kan kita lihat indikasinya ada, misalnya ada virus varian baru, Delta segala macam. Kalaupun ada varian baru, kalau Bapak semua menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kerumunan, insya Allah nggak ada masalah sebenarnya. Kan toh tidak ada perbedaan penanganan antara varian baru dengan varian lama SARS-CoV-2 dengan yang Delta maupun Kava atau apalagi begitu yang baru-baru itu. Nggak ada, sama saja penanganannya di rumah sakit, tidak ada yang berbeda karena virus itu self-limiting disease. Ya self-limiting disease, kalau daya tahan tubuh kita bagus, kalau kita dirawat, kita sembuh, virusnya mati. Asal jangan kita keduluan yang mati. Gitu, ya. Oleh karena itu, yang paling penting jaga protokol kesehatan. Itu yang saya selalu ingatkan kepada masyarakat. Bapak Ibu kami berikan kebebasan, silakan beraktivitas di sini sebebas-bebasnya, nggak ada masalah, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Pengantin boleh pakai protokol kesehatan, ya. Pertemuan boleh, silakan pakai protokol kesehatan. Jadi apapun boleh dilakukan supaya, nah ya sambil nanti saya bilang tadi endurance ini, kita butuh kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini karena butuh waktu lama. Tidak bisa singkat kayaknya ini, karena kita secara nasional belum padu semua penanganan ini. Jadi menjawab Pak John bahwa tadi termasuk tadi itu masalah kenapa tidak pakai satu vaksin, ya ini memang kita buat pertahanan berlapis Pak. Ya. Kalau lolos satu ada satu lagi. Karena tadi seperti tadi vaksinasi, kalau kita tahu juga, kalau Bapak baca di semua literatur, ya di literatur bisa di download di online, itu kan tidak ada yang 100% Pak perlindungannya. Vaksinasi itu maksimal ya kayak seperti Johnson & Johnson itu mungkin 80%. Bahkan kalau misalnya yang Sinovac itu kan hanya sekitar 60%, ya. Termasuk alat deteksi tadi PCR itu 95%. Makanya kita pakai gold standar kita PCR. Kalau swab antigen itu 80%, berarti masih ada kemungkinan error 20%. Ya. Kalau genos itu bahkan disinyalir hanya 40-50%. Jadi errornya terlalu banyak. Maka untuk saat ini stop dulu deh, karena itu errornya masih agak cukup tinggi.
Nah, jadi Pak, kenapa dipakai berlapis? Ya, kalau sudah vaksinasi, di swab lagi ternyata negatif, alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa menjadikan perlindungan sehingga kalau dia masuk di sini, saya bilang sebenarnya kalau tidak ada orang keluar masuk di Tarakan ini, saya berani bebaskan masyarakat Tarakan tidak pakai masker. Iya. Ya, cuman kan masih ada orang keluar masuk, bandara tidak mungkin kita tutup, pelabuhan tidak mungkin kita tutup, orang dari luar tidak mungkin kita tutup, sehingga ya bagaimana siapa yang datang ke sini kan kita tidak tahu, ya jaga protokol kesehatan, pakai masker, sehingga kalaupun ada yang positif, Bapak pakai masker, insya Allah tidak ada masalah, itu. Ya seperti itu. Itulah closing statement saya. Baik. Prokes. Iya, protokol kesehatan. Aktivitas yes, prokes yes, Pak Wali ya. Baik. Baik. Saya ke Pak Kepala Bandara, Pak Agus. Silakan Pak Agus ditanggapi sekaligus closing statementnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Menambahkan apa yang diberikan oleh Pak Wali Kota tadi. Ada pertanyaan dari Pak John kaitannya dengan Genus. Sejak PPKM darurat dan SE yang telah saya sebutkan itu Genus sudah tidak digunakan. Karena tadi Pak John masih bertanya, boleh digunakan apa tidak, gitu Pak ya. Itu mungkin tambahan dari saya, mungkin barangkali nanti Bu Indah menambahkan. Closing statement saya setuju dengan Pak Wali, prokes 5M. 5M? Ya. Tambah 2 lagi Pak, biasanya 3M. Ini 5M? 5M Pak. 5M. Jangan. Iya. Iya. Mengurangi mobilitas. Jangan keluar rumah. Baik. Saya ke Ibu Dokter Indah. Bu Dokter, ada yang mau ditambahkan sekaligus closing statement silakan. Mungkin sedikit menambahkan juga dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wali, bahwa vaksinasi kenapa tetap haruskan PCR atau antigen, karena memang gambaran mudahnya bahwa seperti penggunaan alat kontrasepsi kenapa harus digunakan untuk pencegahan kehamilan, tapi ada juga ibu-ibu yang tetap hamil walau dengan menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Iya. Mungkin ini gambaran yang mudah diterima. Beginilah gambaran vaksinasi tersebut gitu. Jadi efektivitas 80-90% mungkin ada masih, kan tidak 100%. Tidak 100%, tapi bisa mengurangi Bu ya, dampak yang ditimbulkan. Jadi ya untuk masyarakat khususnya di Tarakan yang ingin melakukan perjalanan, mungkin ini closing statement juga ya. Ya silakan. Jadi ya persiapkan diri untuk persyaratan di tempat tujuannya bagaimana, dipersiapkan sebelumnya. Ya lebih baik lagi bahwa selama pengetatan ini ya sampai tanggal 20 stay at home saja. Kami di KKP siap, insya Allah mulai hari ini sudah melakukan perintah dari Wali Kota bahwa yang masuk akan kami PCR atau antigen secara acak. Kemudian akan ada pemeriksaan kartu vaksinasi di pintu masuk. Dan kami sudah mulai hari ini juga menyediakan vaksinasi untuk masyarakat di bandara. Baik. Gitu. Terima kasih Bu Indah, ada Pak Kepala Bandara Pak Agus dan juga Pak Wali Kota Tarakan Pak Dokter. Terima kasih sudah hadir di RRI Tarakan pada pagi hari ini. Pendengar, ada narasi yang saat ini digaungkan oleh Narasi TV ya, yang menyebutkan bahwa kalau ada yang bilang percuma divaksin kalau masih bisa kena COVID. Ini analoginya seperti yang disebutkan oleh Ibu Dokter Indah tadi, alat kontrasepsi. Kalau ini helm Bu. Nah, kalau pakai helm bisa kecelakaan, tapi mengurangi resiko fatal yang bisa bikin kepala pecah. Nah, kalau vaksin udah divaksin masih bisa tertular, tapi mengurangi resiko meninggal dunia. Pendengar, kurang lebih 60 menit kita bersama. Saya Andi Muhammad Rizal mewakili kru yang bertugas mohon undur diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.